Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Thumma amma ba'd. Hadirin jamaah salat duhur rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di bulan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala telah membukakan pintu surga. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan begitu banyak jalan untuk mendapatkan ampunan. Maka setiap mukmin, setiap muslim yang bijak, dia akan berusaha untuk beribadah dan beramal semaksimal mungkin. Namun ada satu hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Ibadah begitu banyak, amalan banyak yang bisa kita lakukan. Tapi kita harus memiliki skala prioritas karena kemampuan kita terbatas. Dalam beramal ada juga yang namanya skala prioritas. Lantas apa yang harus kita dahulukan, yang harus kita prioritaskan dalam amalan? Ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai melebihi amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Artinya apa? Sehebat apapun amalan sunnah tidak akan bisa mengalahkan keutamaan dan pahala amalan yang wajib. Amalan yang wajib ini yang harus kita dahulukan. Maka seorang muslim faham benar dan harus mengerti yang namanya muslim ketika dia telah bertauhid, bersyahadat dan juga melaksanakan konsekuensi dari kalimat tauhid. Amalan yang paling utama setelah itu adalah solat. Solat wajib. Kata Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 pilar. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua wa iqamis shalah. Ternyata mendirikan solat ini kalau dilihat dari urutannya dia nomor 2 dari pilar Islam, dari rukun Islam. Maka sungguh sangat disayangkan ketika kita masih mendapati saudara kita atau sebagian muslimin yang dia semangat untuk beribadah di bulan Ramadan, dia mungkin saum, bahkan dia tidak mau ketinggalan sholat tarawih, tapi ternyata sholat wajibnya bolong-bolong. Jauh lebih baik dia menjaga sholat wajibnya 5 waktu, puasa wajibnya, meskipun dia tidak sholat tarawih ataupun sholat sunnah yang lain. Tentu akan lebih sempurna lagi, lebih baik manakala dia melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Dia melaksanakan saumnya, ditambah lagi amalan-amalan yang sunnah, terutama sholat tarawih. Kita tahu bersama di antara keistimewaan sholat tarawih, orang yang sholat tarawih bersama dengan imam sampai selesai. Man sholla ma'a imamihi hatta yang sharif, kutiba lahu sholatun lailah. Maka akan dituliskan baginya pahala sholat 1 malam penuh. Mungkin kita
bahkan memikirkan, niat saja belum pernah mau sholat 1 malam penuh. Tapi pahala sholat 1 malam penuh bisa kita peroleh dengan sholat bersama imam sampai imam selesai. Sampai selesai witir baru kita ikut selesai. Bukan imam lanjut witir kita pulang. Itu amalan sunnah yang sangat agung pahalanya. Tapi seagung-agungnya amalan sunnah tadi tidak bisa mengalahkan pahala sholat wajib apalagi menggantikannya. Maka seorang muslim yang bijak dia akan menjaga yang wajib terlebih dahulu. Apalagi kalau kita berbicara tentang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini kita tahu bersama nanti di akhirat yang pertama akan dihisab oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah as-sholah. As-sholatul maktubah. Yang pertama kali nanti akan dihisab di hari kiamat adalah sholat 5 waktu sholatnya. Kalau sholatnya baik faqad aflaha wa anjah. Tapi kalau sholatnya buruk waliya'udzubillah. Maka tidak heran manakala para nabi dan juga diantaranya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa memohon kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Begitu juga anak keturunanku. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memberi perhatian yang begitu besar terhadap salat. Beliau selalu berwasiat tentang salat, as-shalah, as-shalah wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat. Di akhir-akhir hayat beliau ketika beliau dalam kondisi sakit yang begitu berat sampai beliau pingsan. Beberapa kali pingsan. Setiap kali siuman yang beliau tanyakan adalah as-sholan nas, apakah para sahabatku sudah sholat? Kemudian beliau pingsan lagi, setelah itu beliau siuman lagi, beliau bertanya as-sholan nas, apakah sahabatku sudah pada sholat? Sampai akhirnya ketika beliau sudah tidak mampu memimpin sholat, beliau memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq, umat yang terbaik di antara dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin salat padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Oleh karena itu tidak heran manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengaitkan hubungan kita ini dengan beliau adalah dengan salat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Ikatan yang mengikat janji antara kami dengan mereka, kata Nabi, antara Nabi dengan umat ini adalah salat. Kita diakui sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam karena salat kita. Lantas bagaimana kalau kita tidak salat? Sampai Nabi mengatakan orang yang meninggalkan salat maka telah kafir. Memang para ulama berbeda pendapat tentang ketika menafsirkan kata kafir di sini. Ada yang mengatakan ini adalah kufrun duna kufrin. Ada yang mengatakan ini kafir keluar dari agama. Tapi kesimpulannya, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, meskipun dia meyakini sholat itu wajib tapi nggak mau sholat, status keislamannya diperselisihkan oleh para ulama. Ini menunjukkan begitu pentingnya sholat. Bahkan nanti di akhirat, orang-orang yang disiksa oleh Allah di neraka Sakor, ketika mereka ditanya apa yang menyebabkan mereka masuk ke neraka Sakor, qalu lam nakum minal musallin. Jawaban mereka yang pertama, karena dulu di dunia kami tidak sholat. Oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, mari kita perhatikan sholat kita, perhatikan sholat keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, kerabat kita, teman kita, dan kita lihat tidak sedikit dari kaum muslimin yang mereka masih meremehkan sholat. Tentu kita berhusnudon karena mereka tidak tahu. Maka kewajiban kita yang sudah tahu mengajak dan mengedukasi mereka. Bukan justru membuat mereka semakin jauh dari sholat, dari masjid. Terus di bulan Ramadan terkadang kita lihat ada orang-orang dengan wajah baru yang dia mungkin masih malu hati untuk datang ke masjid. Masih setengah hati. Jangan kita buat dia semakin malu dan akhirnya meninggalkan masjid. Kita rangkul mereka. Kita support mereka untuk tetap semangat di masjid. Untuk tetap semangat menjalankan kewajiban sholat 5 waktu.
Bagaimana tidak begitu penting sholat? Kita tahu semua, hadirin rahimani wa rahimakumullah, anak kecil itu kapan balik, Pak? Kapan anak kecil balik, Pak? Kalau 7 tahun sudah balik belum? Belum. Tapi kita sebagai orang tua sudah wajib mengajarkan, wajib menyuruh, wajib membimbing anak-anak kita kalau mereka sudah 7 tahun untuk sholat. Muru auladakum bisolah wahum abna'i sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat kalau mereka sudah 7 tahun. 7 tahun di sini, 7 tahun hijriyah. Mereka belum wajib, tapi mereka harus sudah dididik. Kita sudah wajib mendidik mereka. Hanya saja kalau nggak sholat usia 7 tahun, anak tidak boleh diberi hukuman. Tidak boleh diberi sanksi. Sampai kalau sudah 10 tahun, ada jeda tadi 3 tahun, kita sudah memberi pendidikan yang baik, kita berikan contoh, berikan keteladanan, tapi masih juga nggak mau sholat, maka kata Nabi SAW, wadribuhum alaiha wahum abna'u ashri sinin. Boleh dipukul kalau sudah 10 tahun nggak mau sholat. Tetapi memukulnya di sini adalah memukul dalam rangka mendidik, bukan memukul melampiaskan kemarahan. Kau tunggu nak ya, sekarang 7 tahun kau terang mau sholat, tunggu 10 tahun bapak hajar kau. Ini tidak benar. Kita berikan edukasi yang baik, kemudian tatkala sudah diberi edukasi, dididik dengan cara yang baik masih nggak bisa, maka tatkala umur 10 tahun boleh dengan cara yang lebih tegas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang kita cintai sebagai orang-orang yang mendirikan salat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kelak di surganya, amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.